Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan kami dalam program acara Fikriatif Membaca. Kita masih melanjutkan pembacaan buku Profil Keluarga 30 Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga, yang ditulis oleh Syekh Dr. Jasim Muhammad Badar. Kita telah sampai pada tokoh berikutnya, yaitu Abu As bin Rabi' radhiyallahu taala anhu. Ia adalah sahabat Nabi SAW yang memiliki nama lengkap Abu As bin Rabi' bin Abdul Uzza bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Qusay al-Absyami al-Quraisy. Ia dikenal dengan nama kunyah Abu As. Adapun terkait namanya ada perselisihan yang cukup mencolok. Ada yang mengatakan namanya Laqit, ada yang mengatakan Zubair, ada yang mengatakan Hashim, ada yang mengatakan Mihsyam, ada juga yang mengatakan namanya Yasir. Dan ada lagi yang menyebutkan nama-nama yang lain. Ia kemudian diberi gelar Jarwu al-Batta. Ia juga dipanggil dengan gelar Al-Amin lantaran amanahnya, ketulusannya, dan kejujurannya. Ibunya bernama Halah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay, saudara perempuan Khadijah binti Khuwailid yang sebapak. Sebelum masa kenabian, sebagaimana yang dinyatakan oleh sebagian ulama, ia bersaudara seperti saudara dengan Rasulullah SAW. Ia sering berkunjung ke rumah beliau SAW. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menikahkannya dengan anak perempuan beliau yang bernama Zainab, anak sulung beliau, sebelum masa Islam. Sementara Abu As adalah putra bibi Zainab, karena ibunya Abu As itu Halah, yaitu adalah saudara perempuan dari ibu Zainab. Ahli sirah menyebutkan bahwa pernikahannya dilangsungkan atas keinginan dan permintaan dari Khadijah, bibi Abu As, dan Rasulullah SAW tidak menentangnya. Ini terjadi sebelum wahyu turun kepada beliau, yakni pada masa kerasulan. Khadijah pun menganggap Abu As sebagai anak sendiri. Abu As termasuk tokoh Mekah yang diperhitungkan secara materi, amanah maupun bisnis. Namun, penulis tidak menemukan adanya penyebutan tahun kelahirannya atau usianya saat ia wafat. Saat Allah memuliakan Nabi SAW dengan kenabian dan Khadijah beserta anak-anaknya beriman kepada beliau dan mereka pun membenarkan beliau, serta bersaksi bahwa yang beliau sampaikan adalah kebenaran, Abu As tetap dengan kemusyrikannya. Dan Rasulullah SAW telah menikahkan Utbah dan Utaibah, keduanya adalah putra Abu Lahab, dengan kedua putri beliau. Kemudian Ruqayyah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Manakala Rasulullah SAW menyampaikan dakwah secara terbuka, di antara mereka ada yang berkata, kalian telah mengetahui Muhammad dengan ambisinya, maka pulangkanlah kedua anaknya kepadanya. Lalu buatlah ia kerepotan dengan anak-anaknya. Setelah mendapat perintah dari ayahnya, kedua putra Abu Lahab pun menceraikan dua putri Rasulullah. Namun keduanya belum menggauli putri Rasulullah SAW. Mereka juga menemui Abu As bin Rabi' dan berkata, ceraikanlah istrimu, dan kami akan menikahkanmu dengan siapapun wanita yang kamu kehendaki. Abu As menjawab, tidak, demi Allah, aku tidak akan menceraikan istriku, dan aku pun tidak menginginkan wanita lain dari Quraisy sebagai pengganti diriku. Rasulullah SAW mengapresiasi sikap Abu As ini sehingga Zainab tetap bersamanya dengan keislamannya, sedangkan Abu As tetap dengan kemusyrikannya. Sampai Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, sementara Zainab tinggal bersama Abu As di Makkah. Kemudian Abu As terlibat dalam perang Badar bersama kaum musyrikin, dan akhirnya ditawan di antara para tawanan. Saudaranya Amr datang dengan membawa tebusannya, sementara Zainab putri Rasulullah SAW saat itu masih tinggal di Makkah mengirimkan kalung untuk memenuhi dana tebusannya. Rasulullah SAW menerima tebusannya, namun beliau menetapkan syarat kepadanya agar ia mengantarkan istrinya, yaitu Zainab, ke Madinah. Ia pun menepati ucapannya dan jujur kepada beliau serta melaksanakannya. Pada bulan Jumadil Ula tahun ke-6 Hijriah, tidak berapa lama sebelum penaklukan kota Makkah, Abu As keluar ke Syam dengan membawa barang dagangan Quraisy yang diperdagangkan olehnya. Ketika ia selesai dari perdagangannya dan kembali dalam rombongan, ia berpapasan dengan satu pasukan Rasulullah SAW yang lantas mengambil barang-barang yang dibawa oleh rombongan itu dan menawan sejumlah orang yang beserta bawaannya. Namun Abu As berhasil meloloskan diri dari mereka. Setelah pasukan tiba di Madinah,
Dengan membawa barang-barang yang mereka dapatkan, Abu As datang di malam hari untuk mencari hartanya. Ia memasuki kota Madinah dengan sembunyi-sembunyi dan meminta perlindungan kepada istrinya Zainab, yang lantas memberikan perlindungan kepadanya. Dan Rasulullah pun menerima perlindungan yang diberikan oleh Zainab kepada Abu As, yaitu suaminya. Hartanya pun dikembalikan kepadanya oleh umat Islam dengan senang hati, di mana Nabi SAW menemui pasukan yang mendapatkan harta Abu As dan mengatakan kepada mereka, sesungguhnya orang ini bagian dari kita, sebagaimana yang telah kalian ketahui, yakni ia menantu kami. Sementara kalian mendapatkan hartanya. Jika kalian mau berbuat baik, maka kalian kembalikan kepadanya yang menjadi haknya. Sesungguhnya kami sangat menginginkan itu. Namun jika kalian enggan melakukan, maka harta itu merupakan fa'i Allah yang diserahkan kepada kalian, sehingga kalian lebih berhak terhadapnya. Mereka kemudian menjawab, wahai Rasulullah, kami mengembalikan kepadanya. Tatkala harta telah dikembalikan kepadanya, sebagian orang memberikan isyarat kepadanya agar masuk Islam, dan ia pun akan mendapatkan harta yang dibawanya itu sebagai rampasan perang dari kaum musyrik. Ternyata ia menjawab mereka dengan kata-katanya yang sangat mengesankan. Betapa buruk awal dari keislamanku bila aku mengkhianati amanat yang diserahkan kepadaku. Ia pun kembali ke Makkah, lantas menunaikan titipan-titipan kepada pemiliknya dan menyerahkan setiap hak kepada orang yang berhak. Kemudian ia berdiri dan berkata, wahai penduduk Makkah, apakah di antara kalian ada orang yang hartanya ada padaku yang belum diambilnya? Kemudian mereka menjawab, enggak ada. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Sesungguhnya kami mendapati kamu sebagai orang yang berhati mulia dan menepati janji. Kemudian Abu As berkata, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada yang membuatku keberatan untuk masuk Islam, selain karena kekhawatiran bahwa kalian akan mengira bahwa aku masuk Islam hanya untuk mengambil harta kalian. Kemudian Abu As hijrah ke Madinah sebagai Muslim. Nabi SAW pun menyerahkan kembali istrinya dengan tetap mengacu pada pernikahan pertama. Abu As masuk Islam tepat pada bulan Muharram tahun 7 Hijriah. Namun menurut versi yang lain, ia pulang ke Makkah setelah ia masuk Islam. Akan tetapi Abu As tidak pernah terlibat dalam peristiwa penting bersama Nabi SAW. Setelah itu ia ke Madinah dan tinggal di sana sampai ia wafat. Nah, terkait dengan jaminan masuk surga yang diterima oleh Abu As dapat dilihat pada riwayat yang dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu yang menuturkan Rasulullah SAW bersabda, "Sa'altu Rabbi azza wa jalla alla uzawwija ahadan min ummati wa la atazawwiju illa kana ma'iya fil jannah. Fa'atani dzalik." Aku mohon kepada Rabbku azza wa jalla bahwa tidaklah aku menikahkan seorang dari umatku, tidak pula menikahi melainkan ia bersamaku di surga. Ternyata dia mengabulkan permohonanku itu. Hadis ini diriwayatkan oleh di dalam Al-Mustadrak, Al-Hakim mengatakan ini sahih. Namun Bukhari Muslim tidak mengeluarkannya. Adz-Dzahabi mengatakan sahih. Kemudian diriwayatkan dari Miswar bin Makhramah, ia menuturkan, aku mendengar Rasulullah SAW menyampaikan khutbah di atas mimbar ini kepada jamaah, dan aku saat itu sudah balik. Beliau bersabda, Ankahtu Abul As ibn Ar-Rabi' fahaddatsani wa saddaqani wa wa'adani fa'awfa. Aku menikahkan Abu As bin Rabi' dengan Zainab putriku, lantas ia berbicara kepadaku dan membenarkanku, yaitu menepatinya serta berjanji setia kepadaku, lalu ia pun menepati janjinya. Dalam riwayat lain, Miswar menuturkan, kemudian beliau menyebutkan menantu beliau dari Bani Abdi Syam. Lalu beliau menyanjungnya terkait statusnya sebagai menantu beliau. Ibnu Hisham mengatakan, Abu Ubaidah menyampaikan kepadaku bahwa saat Abu As tiba dari Syam dengan membawa harta kaum musyrik, ia ditanya, apakah kamu mau masuk Islam dan mengambil harta ini? Karena ini harta kaum musyrik. Abu As menjawab, betapa buruk awal keislamanku ini bila aku mengkhianati amanat yang diserahkan kepadaku. Kemudian Abu As radhiyallahu anhu hidup sampai masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq,
hingga kemudian Allah mewafatkannya pada bulan Dzulhijjah tahun 12 Hijriah. Ia sempat berwasiat terkait putrinya, yaitu Umamah, dan hartanya kepada Zubair bin Awam. Abu As bin Rabi' radhiyallahu ta'ala anhu hanya menikah dengan satu istri, yaitu putri Rasulullah SAW, Zainab binti Muhammad SAW. Dari pernikahan ini, ia mempunyai anak, yaitu Ali. Ia wafat saat masih kecil. Kemudian Umamah, ia hidup sampai dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Setelah Fatimah, yang notabene adalah bibinya Umamah, wafat. Setelah itu Fatimah telah berpesan kepada Ali untuk menikah dengan Umamah. Zainab binti Nabi SAW wafat pada tahun 8 Hijriah. Sementara suaminya Abu As wafat pada tahun 12 Hijriah. Demikian kisah tentang Abu As, yaitu menantu Nabi yang menjadi menantu saat ia masih musyrik, yang akhirnya masuk surga, yang atau mendapatkan jaminan masuk surga. Baik, kita akan lanjutkan pembacaan profil keluarga 30 sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada kesempatan berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan memberikan like serta komentar pada kolom di bawah. Jangan lupa juga untuk share link YouTube ini kepada teman, kerabat, dan saudara-saudara Anda. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune di channel ini dan jangan lupa subscribe serta nyalakan loncengnya.